Belanda akui kualitas bintang baru timnas Indonesia. Timnas Vietnam PD merasa diuntungkan. Pengakuan kagum Ragnar Oratmangun. Pemerintah Vietnam disedarkan Philippe Tausir. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Kabar pertama kini hangat datang dari timnas Vietnam yang disebut diuntungkan jelang melawan timnas Indonesia. Ya, media asal Vietnam menilai bahwa tim nasional negaranya mendapatkan keuntungan karena dua laga melawan timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini secara kebetulan digelar pada bulan suci Ramadan. Banyak pemain Indonesia yang harus berpuasa hingga matahari terbenam di bulan Ramadan sesuai aturan Islam. Hal ini membawa keuntungan tersendiri bagi tim Vietnam, tulis dan Tri Selasa 19 Maret 2024 kemarin. Ada detail yang perlu ditegaskan, mayoritas pemain timnas Indonesia beragama Islam. Mereka juga harus mengikuti peraturan puasa yang sama. Hal itu tentu memastikan dampak signifikan terhadap kondisi fisik. Dalam situasi ini sebenarnya sudah menjadi perhatian bagi pelatih timnas Indonesia, Coach Sintayong. Jajaran staf pelatih tentu tetap memperhatikan asupan gizi dan nutrisi pemain yang menjalani ibadah puasa. Tentu ada perubahan pola makan selama Ramadan yang utamanya disiapkan saat berbuka dan bersahur. Jadi bulan Ramadan sebenarnya bukanlah suatu kendala bagi pemain timnas Indonesia untuk menghadapi timnas Vietnam. Selain itu, sorotan juga mengarah kepada agenda timnas Indonesia selama bulan Ramadan, di mana latihan tim merah putih itu disesuaikan dengan digelarnya pada malam hari saat para pemain bisa mengkonsumsi asupan gizi. Kabar berikutnya kini datang dari pemain bintang anyar timnas Indonesia yaitu Ragnar Oratmangun. Ya, Ragnar Oratmangun diketahui saat ini ia menjalani bulan suci Ramadan pertamanya di Indonesia setelah resmi menjadi WNI. Penyerang sayap timnas Indonesia itu mengaku sangat senang dan merasakan hal spesial dari bulan Ramadan di tanah air. Ya, ini hal yang bagus. Saya sudah dengar di tim ini banyak yang muslim. Jadi bagi saya ini adalah suasana baru. Biasanya saya berada di tim yang hanya ada mungkin 2-4 pemain yang menjalani Ramadan, ucap Ragnar Oratmangun. Jadi ini Ramadan pertama di Indonesia adalah hal yang spesial, tambah pemain Fortuna Sittard tersebut. Ya, Ragnar Oratmangun juga semeringah bisa mendengar azan secara langsung saat berlatih bersama timnas Indonesia, di mana Ragnar merasakan suasana tenang dan bahagia ketika mendengar suasana azan. Ya, saya pertama kali mendengarnya saat di tempat latihan. Saya mendengar azan saat latihan dan menurut saya itu indah sekali. Saya senang bisa mendengarkan azan dan merasakan suasana ini, jelas Ragnar Oratmangun. Jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 ini, Philippe Tausir disebut mencoba membuat sadar pemerintah Vietnam bahwa menang atas timnas Indonesia itu sulit. Ya, terlihat hasrat menggebu pemerintah Vietnam agar tim nasional mereka bisa mengalahkan timnas Indonesia di koleksi Piala Dunia 2026 ini. Hal itu diungkapkan Wakil Menteri Olahraga dan Budaya Vietnam, yaitu Hoang Dau Chuang. Dau Chuang adalah selaku wakil dari pemerintah yang berharap timnas Indonesia bisa dikalahkan. Dalam hal ini, ia meminta para pemainnya menampilkan semangat tertinggi saat berhadapan melawan timnas Indonesia di pertandingan nanti. Bukan tanpa alasan mengapa permintaan itu dilontarkan, di mana Dong Chuang menyadari hasil melawan timnas Indonesia sangat berdampak pada nasib timnas Vietnam. Saya berharap para pemain bermain dengan semangat tertinggi, mengikuti taktik memanfaatkan peluang, ucap Dong Chuang. Sayangnya, wakil pemerintah Vietnam itu disebut tidak menyadari bagaimana kekuatan sang lawan yang akan dihadapi di tim nasional mereka. Philippe Tausir pun disebut mencoba untuk menyadarkannya. Meski tidak secara belak-belakan, pelatih asal Prancis ini mencoba memberitahu Dong Chuang. Menurutnya, lawan yang akan dihadapi timnas Vietnam bukanlah tim yang lemah. Menang merupakan tujuan utama, namun hal itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Menang juga berarti mewujudkan tujuan untuk melangkah lebih dalam dan lebih jauh di kancah Asia. Namun tujuan yang ingin kami capai menang tidak melalui jalan mulus atau mudah untuk dijalani, ucap Tausir.
Kabar berikutnya kini datang dari bintang anyar timnas Indonesia yang baru saja selesai menjalani sumpah WNI. Ya, pemain yang dimaksud adalah Tom Marinus Haye. Setelah resmi menjadi WNI dan akan segera memperkuat timnas Indonesia, bakat bintang anyar tim nasional Tom Haye ternyata sukses membuat media asal Belanda takjub bahkan sampai memberikan julukan khusus. Ya, diketahui timnas Indonesia akhirnya mendapatkan tambahan amunisi baru setelah dua bintang keturunan Eropa yakni Tom Haye dan Ragnar Oratmangun resmi menjadi WNI dan bisa bergabung dengan skuad Garuda saat menghadapi timnas Vietnam nanti. Dalam hal ini, hadirnya Tom Haye tentu menjadi amunisi berharga bagi timnas Indonesia lantaran Tom Haye mempunyai kualitas mumpuni serta jam terbang tinggi di Eropa. Bahkan, kualitas permainan Tom Haye pun kini sudah teruji di Belanda, sampai salah satu media lokal pun memberikan julukan The Professor kepada sang pemain. Ya, jika melihat dari statistik permainannya musim ini, maka tak heran mengapa Tom Haye mendapatkan julukan seperti itu. Saat berada di lapangan, Tom Haye memang dikenal memiliki visi bermain yang sangat baik, umpan-umpan yang sangat akurat, serta kemampuan tendangan bebas yang sangat mengerikan. Melansir dari data SofaSoccer disebutkan bahwa Tom Haye mampu membuat umpan akurat mencapai 85% musim ini. Berkat catatan impresif tersebut, tentu tak heran jika sosok Tom Haye bisa menjadi ruh permainan serta kunci permainan timnas Indonesia di laga kontra Vietnam nanti. Patut dinantikan penampilan gemilang sang profesor dengan si kulit bundar nanti. Pemain keturunan Nathan Chuaon kini mengaku sudah tidak sabar untuk tampil bersama timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Nathan Chuaon yang telah menyandang status warga negara Indonesia itu mengaku sangat antusias tampil di hadapan puluhan ribu pendukung Indonesia di GBK. Dia mengaku telah menyaksikan atmosfer di GBK kala menyaksikan timnas Indonesia menang telak 6-0 atas Brunei Darussalam di laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran pertama 12 Oktober lalu. Setelah resmi menyandang status WNI, ia akan segera menjalani debutnya untuk timnas Indonesia. Nathan mengaku saat ini mulai fokus belajar bahasa Indonesia agar lancar berkomunikasi dengan rekan setimnya. Tentu saja saya harus belajar bahasa Indonesia, itu penting karena untuk menjadi satu tim Anda harus paham satu sama lain dengan baik, pungkas Nathan. Timnas Vietnam terpantau menikmati mie instan jelang laga melawan timnas Indonesia. Disebut para pemain timnas Vietnam pun kini kena serang para supporternya. Diketahui skuad Philippe Tausir sudah bertolak dari Vietnam ke Indonesia pada Selasa kemarin. Diduga ketika berada di area bandara Vietnam, skuad Philippe Tausir singgah di beberapa restoran yang ada di sana. Mengutip dari akun Instagram @football.indonesia, sejumlah pemain timnas Vietnam mengonsumsi mie instan. Alhasil para supporter timnas Vietnam pun buka suara. Mereka bingung kenapa pola makan mereka tidak dijaga oleh tim kepelatihan. Mengapa pola makan skuad Philippe Tausir tidak diatur? Ketika kompetisi tengah berjalan, mereka malah makan mie instan, tulis salah satu akun dalam komentarnya. Makan mie instan adalah kebiasaan buruk yang dapat membahayakan kondisi fisik. Entah kenapa pelatih mengizinkan para pemain untuk mengonsumsinya, sambung yang lain. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.